Barang siapa yang ditanyakan tentang suatu ilmu, ternyata dia tahu ilmu tersebut, dia mengerti ilmu tersebut, fakatamahu, dia menyembunyikan ilmu tersebut, aljamahullahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala gekekang, gegunci mulut orang tersebut di hari kiamat bilijamin minan nar, dengan kunci, dengan gembok yang terbuat daripada api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam katanya mengerjakan perintah yang keperintah kali Allah Subhanahu wa taala, tentu hal tersebut tak kerjakan dengan ilmu dan hukum-hukum yang sesuai dengan perintah tersebut. Maka amalan bila dikerjakan tidak disertai dengan ilmu, maka amalan yang hendak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemantang pekerjaan yang dikerjakan orangnya, baik yang perintah Allah ataupun selain daripada perintah Allah. Perkara-perkara dunia yang orangnya tak kerjakan mesti dengan ilmu. Tak cak bodoh katanya, tak pegat bangku mesti dengan ilmu. Tak pegat meja mesti dengan ilmu. Karena bila tak pegat bangku, tak pegat meja tidak disertai dengan ilmu, kemungkinan besar yang akan terjadi bukan meja, yang akan jadi bukan bangku. Maka di sini para ulama mengatakan, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. So, mantang yang mengerjakan suatu amalan tidak disertai dengan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak disertai tentang ilmu sesuatu tersebut, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalan urungnya hendak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita kerjakan tidak disertai dengan ilmu, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menyumenan, sembahyang talaksanakan bila hana tak pakai ilmu, maka sembahyangnya hendak diterima oleh Allah walaupun betul itu sembahyang. Puasa bila tidak disertai dengan ilmu, kiban cara tak puasa, hendak doa syarat rukun puasa, walaupun betul secara lahir, tapi hendak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikarenakan hana ilmu. Maka di sini kewajiban bagi kitanya untuk mencari ilmu dalam bidang sesuatu yang kita laksanakan. Pemantang yang ingin kita kerjakan mesti dengan nak ilmu. Maka kewajiban dasar terhadap diri kitanya harus tak kaji lebar ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikah, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Lebar ilmunya saling keterkaitan. Dalam sebuah perbuatan harus lebar ilmunya. Baik perbuatannya di dunia ataupun perbuatan yang menyangkut dengan akhirat. Dalam sembahyang harus fikah, harus tauhid, dan harus tasawuf. Ketika takun Allahu Akbar, yang pertama kita harus tauhid. Harus tatu so yang akan tersembah. Yang kedua, benar dalam Allahu Akbar syarat-syarat tertentu. Rukun-rukun Allahu Akbar. Syarat-syarat di. Benar fikah. Kemudian setelah tersembahyang, benar tasawuf. Tak jaga amalan kitanya. Baik sampai amalannya habis. Lagi habis. Kaya dipajuh oleh apui. Maka pemantang perkara harus pada diri kitanya untuk talaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemantang yang terlaksanakan harus ilmu terhadap sesuatu tersebut.
Dikarenakan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita untuk selalu menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah mengatakan tentang kelebihan-kelebihan bagi penuntut ilmu. Cukuplah Allah berikan pahala bagi orang menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan melalui hadis, "Man kharaja fi talibil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." So, mantang yang terbit berangkat menuju tempat menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala beri pahala ke urangnya bagaikan pahala perang fisabilillah, bagaikan pahala ta perang urang kafir, hatta yarji, hingga urangnya urumah balik. Jadi di sini dapat dipahami lagi tanya, andaikan kita tajak ternyata meninggal tanya batengah jalan, Allah Subhanahu wa taala beri pahala kepada diri kita yang meninggal tengah jak bakbut bagaikan pahala urang mati syahid. Nya kelebihan yang Allah berikan kepada diri kita yang tatem menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis lain yang berkenaan dengan tuntut ilmu, barang sigaso yang tim jak ba tempat majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala getulih pahala bagaikan pahala kagak ibadat 1000 rakaat sembahyang. Cukuplah. Kepada Rasulullah geberi lagi nyan, Rasulullah ingin gepegah kepada diri kita bahawa saji menuntut ilmunya merupakan perkara-perkara yang sangat dibutuhkan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Tuntut ilmu itu diwajibkan atas tiap-tiap laki-laki yang Islam dan perempuan-perempuan yang Islam. Maka dalam halnya, ketika Rasulullah menganjurkan kita menuntut ilmu, maka bagi sidra gure, bila ilmu ke dalam tubuh dan mungkin untuk gejuk kepada sidra urang, maka gelarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sam ilmu tersebut. Gelarang oleh Rasulullah untuk gedanya sam ilmu tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu yaumal qiyamah bilijamil minan nar." Barang sigasa yang ditanya tentang suatu ilmu, barang siapa yang ditanyakan tentang suatu ilmu, fakatamahu, dia menyembunyikan ilmu tersebut, aljamahullahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala gekekang gegunci mulut orang tersebut di hari kiamat bilijamin minan nar, dengan kunci, dengan gembok yang terbuat daripada api neraka. Yang inti pembahasan, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, dia tahu ilmu tersebut namun dia menyembunyikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggunci mulut orang tersebut dengan gunci yang terbuat daripada api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Moga saja diri-diri kita semua menjadi orang-orang yang selalu ada ilmu dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan, baik perbuatan menyangkut dengan akhirat ataupun perbuatan itu yang menyangkut dengan perbuatan-perbuatan dunia. Kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, jauhkan kami semua daripada kejahilan-kejahilan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari setiap kemudaratan-kemudaratan yang membuat kami jauh daripada agama-Mu ya Allah. Mungkin cuma sekian nasihat singkat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.